Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8 bertemu lagi dengan Bu Ririn dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai sistem gerak pada hewan dan juga sistem gerak pada tumbuhan. Gerak pada hewan. Salah satu ciri hewan yang bisa dikatakan sebagai makhluk hidup itu karena hewan dapat bergerak dan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, setiap hewan itu memiliki sistem gerak yang berbeda. Contohnya, burung berpindah tempat dengan terbang menggunakan sayapnya, sedangkan ikan bergerak dan berpindah tempat dengan cara berenang di dalam air dengan menggunakan ekor dan siripnya. Demikian juga dengan sapi, gajah, badak, dan lain-lain bergerak atau berpindah tempat dengan berjalan kaki menggunakan keempat kakinya. Menurut jenisnya, hewan dibagi menjadi dua, yaitu vertebrata atau hewan yang bertulang belakang dan avertebrata, yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Sistem gerak pada hewan vertebrata. Ciri utama dari hewan vertebrata adalah memiliki tulang dalam atau endoskeleton yang berfungsi sebagai penopang berat badannya. Otot dan tulang saling menempel sehingga membentuk struktur endoskeleton. Dan inilah kumpulan sistem gerak dari hewan vertebrata. Yang pertama adalah sistem gerak pada ikan. Ikan adalah hewan yang hidup di dalam air, sehingga karena habitat ikan tersebut di dalam air, tentunya massa jenis air akan lebih besar daripada massa jenis ikan atau berat ikan itu sendiri. Hal inilah yang menyebabkan ikan di dalam air tawar maupun air laut memiliki gaya angkat yang lebih tinggi pada saat berada di dalam air. Ikan memiliki sirip yang membuatnya bisa berenang bebas ke sana kemari di dalam air dengan mengeluarkan energi yang sedikit dan efisien. Nah, sirip ikan ini terdiri dari sepasang bagian yang berada di sisi kanan dan sisi kiri dengan sirip ekor bagian belakang. Dan sirip inilah yang menjadi alat gerak ikan. Karakteristik rangka ikan. Beberapa ikan yang habitatnya di air tawar maupun laut memiliki bentuk tubuh yang unik, di mana sebagian besar berwujud mirip torpedo atau streamline. Bentuk ikan yang streamline ini akan memudahkan ikan dalam melakukan gerakan berbelok ke kanan dan ke kiri lebih cepat dan praktis saat berada di air tanpa mengalami hambatan atau gesekan dengan air. Kumpulan sistem gerak hewan vertebrata yang kedua adalah sistem gerak pada burung. Sistem gerak hewan yang ada di udara tentunya tidak akan sama dengan sistem gerak hewan yang ada di dalam air. Contoh hewan yang ada di udara yaitu adalah burung. Burung ini bisa terbang bebas di udara karena mereka memiliki sayap dan tulang rangka yang mendukung, di mana sayap tersebut berbentuk melengkung sehingga udara yang mengalir pada bagian atas sayap lebih cepat daripada bagian bawahnya. Untuk karakteristik rangka, sayap burung tersusun dengan bentuk kerangka yang kuat dan ringan. Burung juga diperkuat oleh tulang dada dan struktur otot yang solid dan padat yang berguna untuk menahan terpaan angin kencang pada saat dia sedang terbang di udara. Selanjutnya ada sistem gerak pada amfibi yang contohnya bisa kita lihat pada hewan kata atau kodok. Konstruksi tulang kata ini terdiri dari tulang badan, tulang anggota gerak, dan tulang tengkorak atau tulang kepala.
Nah, kata ini juga memiliki sendi yang berada di lutut, bahu, siku, pinggul, dan pergelangan tangan dan juga kaki. Nah, sendi inilah yang memudahkan hewan amfibi seperti katak untuk melompat. Sedangkan kaki katak ini memiliki selaput renang yang sangat berguna bagi katak saat berada di dalam air. Selanjutnya ada sistem gerak pada reptil. Nah, hewan yang termasuk dalam kategori reptil antara lain adalah ular, buaya, iguana, kura-kura, dan sebagainya. Nah, kita ambil contoh ular ya. Dia bergerak dengan cara merayap atau melata baik di atas tanah, air, pohon maupun saat berenang di dalam air. Nah, banyaknya ruas-ruas tulang belakang pada ular inilah yang menyebabkan ular tersebut bisa bergerak dengan cara meliuk-liukkan badannya ke kanan dan ke kiri dengan cepat. Struktur tulang ular terdiri dari tulang tengkorak, tulang badan, dan juga tulang ekor, di mana pada tulang badan ular terdiri dari ratusan buah ruas tulang belakang, sedangkan di bagian tulang rusuknya terhubung dengan tulang belakang yang dibalut dengan otot-otot yang lentur dan kuat. Sistem gerak pada hewan vertebrata yang terakhir adalah sistem gerak pada mamalia. Nah, mamalia ini ada yang hidup di darat dan juga ada yang hidup di air. Sekarang kita ambil contoh saja hewan mamalia yang hidup di darat. Contohnya salah satunya adalah kuda. Kuda memiliki tulang-tulang kokoh dan kuat untuk menopang tubuhnya, di mana otot-ototnya yang elastis dan kuat inilah yang terhubung dengan tulang-tulangnya sehingga menyebabkan kuda dapat berlari sangat kencang dibandingkan dengan mamalia yang lain. Nah, pada saat kuda bergerak, maka kaki kuda paling belakang memberikan dorongan agar kuda dapat maju ke arah depan. Nah, itu adalah penjelasan singkat tentang sistem gerak pada hewan vertebrata. Sekarang kita akan belajar bersama-sama tentang sistem gerak pada hewan avertebrata. Hewan avertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang punggung belakang memiliki struktur anatomi tubuh yang lebih sederhana untuk bergerak. Sebagian besar hewan ini melakukan gerakan dengan menggabungkan otot-otot tubuhnya seperti kepala, perut, dan ekor untuk berkontraksi. Meskipun begitu, hewan avertebrata ini memiliki alat gerak yang berbeda-beda pada tiap filumnya. Nah, berikut kita akan membahas secara singkat tentang sistem gerak pada hewan avertebrata berdasarkan filum. Yang pertama adalah filum Porifera. Hewan ini hidup di laut dan tubuhnya berlubang-lubang serta berpori-pori. Hewan ini bisa berpindah tempat dengan menggeserkan tubuhnya. Meskipun begitu, ada beberapa hewan porifera yang tidak memiliki alat gerak. Yang kedua ada filum Protozoa. Protozoa adalah hewan yang hidup di air dan hanya memiliki satu sel saja. Nah, berdasarkan alat geraknya, Protozoa ini dibagi menjadi 4 ya. Ada kelas Rhizopoda, ada kelas Flagel, ada kelas Ciliata, dan juga kelas Sporozoa. Yang ketiga ada filum Solenterata. Pada hewan avertebrata Solenterata ini, tubuhnya memiliki lubang dan menyemburkan racun untuk memangsa mangsanya atau makanannya. Nomor 4 ada filum Annelida, di mana pada sistem gerak hewan avertebrata jenis Vermes atau sebangsa cacing, mereka bergerak dengan melakukan kontraksi pada otot-otot yang ada pada tubuh mereka.
Selanjutnya ada film Arthropoda, di mana pada hewan ini memiliki ruas dan tubuh yang bersegmen. Mereka bergerak mengulurkan kaki yang berada pada ruas-ruas tubuh mereka. Selanjutnya ada film Mollusca, di mana hewan ini memiliki tubuh yang sangat lunak dan memiliki cangkang pada bagian atas tubuhnya. Cangkang ini berfungsi sebagai pelindung tubuh bagian luar. Nah, pada hewan moluska ini juga terbagi menjadi beberapa kelas, di mana pada setiap kelasnya memiliki alat gerak yang berbeda. Nomor 7 ada film Echinodermata, di mana dalam bahasa Yunani artinya adalah kulit berduri. Nah, film ini mencakup bintang laut, teripang, dan beberapa kerabatnya. Selanjutnya ada film Platyhelminthes, di mana Platyhelminthes ini dapat bergerak dengan melakukan kontraksi otot-otot tubuh. Dan yang terakhir ada film Nemathelminthes, di mana Nemathelminthes ini bergerak dengan melakukan kontraksi pada otot-otot tubuhnya sehingga bentuk tubuhnya dapat memanjang serta dapat memipih yang membuatnya dapat melakukan gerakan maju dan mundur. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada sistem gerak tumbuhan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak, dan tumbuhan adalah merupakan salah satu makhluk hidup. Jadi tumbuhan juga melakukan gerakan sebagai tanggapan terhadap rangsangan yang diterimanya. Nah, tahukah kalian gerak tumbuhan itu seperti apa? Gerak pada tumbuhan dilakukan sangat terbatas, hanya dilakukan oleh bagian tertentu seperti akar, bagian ujung tunas, dan juga daun. Berdasarkan penyebabnya atau berdasarkan datangnya rangsangan, maka gerak tumbuhan dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah gerak hygroskospis, kedua gerak endonom, dan ketiga adalah gerak esionom. Silahkan disimak tulisan tentang penjelasan gerak-gerak tumbuhan yang ada di video ini. Untuk gerak esionom dibedakan menjadi 3 macam ya. Yang pertama adalah gerak nasti, kedua adalah gerak tropisme, dan yang ketiga adalah gerak taksis. Untuk gerak nasti sendiri dibedakan lagi menjadi beberapa macam gerakan ya, berdasarkan sumber yang mengakibatkan rangsangan. Demikian juga dengan gerak tropisme bisa dibedakan lagi menjadi 5 macam jika dilihat berdasarkan sumber yang mengakibatkan rangsangan. Untuk gerak taksis juga dibedakan menjadi 2 macam, yaitu kemotaksis dan fototaksis. Nah, ini adalah penjelasan singkat tentang sistem gerak pada hewan dan juga pada tumbuhan. Untuk lebih memantapkan pemahaman kalian terhadap materi ini, silahkan kalian isi beberapa pertanyaan yang telah Bu Ririn siapkan di dalam Microsoft Form, yang linknya ada di bawah keterangan video ini ya. Silahkan kalian klik linknya, nanti akan muncul pertanyaannya dan silahkan dijawab dengan lengkap. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan, tetap semangat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.